Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatadha'aful hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min adzabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, alhamdulillah di pagi yang penuh barokah ini kita bisa menjalankan salat fajar atau salat subuh secara berjamaah. Merupakan suatu kemuliaan dan kebahagiaan yang harus dikuatkan terus-menerus. Manakala seorang mukmin bisa secara rutin, secara kuat dan semangat untuk selalu menjaga sholat fajar. Apalagi disambungkan dengan sulusul lail, sepertiga malam. Yang di bulan puasa Ramadan yang hari ini insyaAllah memasuki hari ke-7, kita semua masih diberikan sehat walafiat. Diberikan Allah inayah untuk bisa mendapatkan kesempatan fursah thayyibah, kesempatan yang mubarakah. Mudah-mudahan kita bisa terus menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan ini sehingga kita akan sampai puncaknya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dan rahmatnya, mendapatkan surga Jannatun Naim. Orang-orang yang menjaga salat subuh akan mendapatkan nikmat dari Allah yang tertinggi di akhirat kelak, yaitu akan bisa melihat wajah Allah di surga nanti. Melihat wajah Allah atau melihat Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan tambahan yang sangat tinggi selain ridho dan surganya. Orang-orang yang mudawamah menjaga salat subuh, menurut hadis man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang rutin salat subuh, dia secara berjamaah di masjid, dia akan berada dalam dhimmatillah, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya luas. Dan orang yang selalu salat subuh berjamaah di masjid, fahuwa masyhud. Fasubhu masyhud. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran yang dibaca di salat subuh itu maksudnya salat subuh itu sendiri yang dianjurkan kalau baca ayat agak lebih panjang sedikit, kita latih seperti itu disaksikan oleh malaikatul lail wan nahar. Panjenengan semua yang ada di subuh ini disaksikan, dihadiri oleh malaikatul lail wan nahar untuk amal kita semua diangkat oleh Allah, luar biasa. Dan orang yang tidurnya lebih awal, insyaallah bangun lebih pagi lagi, apalagi ini kita sahur tadi. Setelah bangun tidur baca doa, setelah itu ke kamar mandi, ambil air wudhu, terus berhasil sampai ke subuh, melewati masa-masa itu dengan penuh ikhlas, fahuwa thayyibun nafs. Dewek ini diparingi jiwa yang fresh. Tidak bisa ngalahkan ilmu jiwa manapun. Karena apa? Karena ini mahal harganya. Sehingga panjenengan dijamin oleh Allah kesehatannya mudah-mudahan. Umpamanya 2 rakaat sebelum sholat subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Nilainya tinggi sekali. Kalau qobliyah subuh itu tinggi sekali, bagaimana subuhnya? Maka kalau ini sesuatu yang mata rantai yang bersambung, sepertiga malam yang terakhir, panjenengan sudah sholat tarawih, umpamanya mau sholat lagi, sholat lail, berapapun jumlahnya, tidak ada batasnya. Dalam Al-Quran dan hadis tidak ada batas sholat malam, itu tidak ada. Sekarang pada ribut 23 pas 11, itu kan batasan yang dilihat oleh Aisyah. Itu kan batasan yang dianjurkan oleh Sayyidina Umar. Tapi sebenarnya pernah suatu ketika ada seorang wanita ditanya sama temannya, Mbak, tadi malam sholat berapa rakaat? Enggak, saya hitung katanya.
Dan Rasulullah ada di situ. Dan Rasulullah mendiamkan. Karena itu di surat Al-Muzammil sebagai sejarah Qiyamul Lail, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di malam hari Muhammad, maksudnya sholat sepanjang malam kecuali sedikit yang kamu tidak sholat, artinya tidur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu orang-orang soleh itu kalau tidur paling jam 12, jam 1 sudah bangun. Tapi tidur mereka sore. Makanya ba'da isya, dulu isyanya agak dimalamkan. Setelah isya itu makruh hukumnya, kalau ngobrol ngalor ngidul nggak boleh. Dinikmati untuk tidur supaya bisa bangun. Jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang menjaga sholat subuh seperti orang yang qiyamul lail sepanjang malam penuh. Di dalam hadis begitu. Dan orang yang sholat subuh membiasakan akan mendapatkan nur cahaya di hari kiamat nanti. Masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lain. Pagi ini jamaah sekalian, saya ingin sedikit, ini hanya muqaddimah, ingin menyampaikan sedikit tentang bahwa di sana ada 8 makhluk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama sepakat ada 8 makhluk Allah yang tidak fana, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya alam ini akan karena tabiat kehidupan dunia tidak baqo. Semuanya akan selesai. Semua ada ajalnya. Bukan hanya manusia. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang di muka bumi ini akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang baqo hanya Allah yang memiliki dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa, akan rusak, akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah seluruh yang punya keputusan dalam masalah kehidupan ini. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kula panjenengan semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, 8 makhluk yang dikekalkan oleh Allah, pertama dan kedua surga dan neraka. Surga dan neraka ini penting untuk dihadirkan setiap saat. Karena kerinduan kepada surgalah panjenengan semua enteng dalam menjalankan amal soleh ini. Karena takut kepada nerakalah ini yang kita mohon ketika Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Surga dan neraka selalu dihadirkan oleh Rasulullah setiap solat malam. Doanya Allahumma anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Allahumma anta qayyimus samawati wa man fihin. Kemudian di dalamnya ada Allahumma innal jannata haq wan naru haq wal liqa ma'aka haq, ya Allah. Sesungguhnya surga dan nerakamu itu bukan barang yang remeh, bukan sesuatu yang tidak, yang istilahnya bayang-bayang tok. Bukan sebuah nirwana yang digambarkan surga yang enggak jelas. Seluruhnya akidah Islam itu wadhih, jelas semuanya. Seluruhnya syariat Islam itu jelas. Dan agama yang paling masuk akal itu agama Islam. Kenapa Anda tidak diperkenankan melihat Allah? Tidak ukurannya. Nggak akan bisa mencapai indera kita untuk mencapai Allah, hakikat Allah. Jangankan Allah, cahayanya Allah aja nggak mampu. Melihat matahari di siang bolong tanpa, seandainya tidak ada atmosfer, bumi ini sudah gosong. Apalagi kita cuma sendirian ini. Karena itu Nabi Musa pernah sedikit agak mendesak, ya Allah tolong perlihatkan zat-Mu ya Allah. Karena beliau didesak oleh Bani Israel, kalau bisa saya akan beriman kepada risalah wahai Musa. Akhirnya kata Allah, kamu kok mendesak? Iya ya Allah, kepingin sekali aja. Baik, lihat itu gunung itu. Akhirnya gunung itu tersentuh oleh sedikit saja cahaya Allah yang hakiki, langsung hancur seakar-akarnya. Fakharra Musa sa'iqa. Karena itu Musa pingsan. Kemudian dia sujud kepada Allah, taubat, kapok bahwa aneh-aneh, minta yang aneh-aneh itu yang oleh agama juga dilarang, itu enggak benar. Oleh karena itu, jangan mempersoalkan Allah, tapi persoalkan diri kita sendiri. Jangan coba-coba membuat seminar, menghujat Allah, mendesak Allah, mengatakan Quran enggak benar. Kalau ada majelis seperti itu, wajib Anda tinggalkan. Lah opo adik hadir di majelis-majelis yang meragukan Allah, yang meragukan Quran.
Kita ini orang-orang agama, kita ini orang Islam, santri lagi. Bikin majelis-majelis yang nggak jelas. Didanai dengan dana besar-besaran. Haram hukumnya. Nggak usah hadir sudah. Karena itu Rasulullah SAW kuat. Di dalam setiap majelis beliau selalu membacakan Quran. Sehingga Walid bin Mughirah ini seorang pakar bahasa dikirim sama Abu Jahal, Abu Lahab supaya menghabisi Quran di depan Rasulullah. Tiba-tiba kecelek. Baru mau datang dalam jarak berapa itu Rasulullah membaca Quran. Terus dia maju mundur, dia menyadari bahwa kalimat-kalimat Quran ini bukan sembarangan. Padahal dia pakar bahasa. Dia mengatakan, wallahi innahu lahalawah. Saat temannya Quran itu luar biasa bahasanya. Wa innahu laghadawah, jangkauannya tinggi sekali. Pilihan kalimatnya tinggi sekali. Wa innahu lamughdik, mantap. Innahu laisa min kalamil bashar. Ini bukan kalamnya manusia, apalagi Muhammad. Enggak. Bukan kalamnya jin, dia tahu. Mantra-mantra jin tahu dia. Akhirnya digambarkan oleh Quran, innahu fakkara wa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa, maju mundur, akhirnya mulai. Sampai di teman-teman mereka dimarahin, kamu tuh tak kirim suruh ngabisi Quran kok malah kesengsem, kok malah kepencut, gimana kamu ini? Nggak bisa. Cuma kita aja nggak paham bahasa Arab, jadi kadang-kadang ya sing penting lagune sing apik ngono ae. Tapi sesungguhnya kalau kita mau merenung pelan-pelan lama-lama bisa belajar bahasa Arab ke pondal-pondal separuh-separuh nggak apa-apa, yang penting ya terjemahan juga nggak apa-apa dibaca begitu. Baik jamaah sekalian, jangan sampai seorang ilmuwan ahli astronomi membahas Indonesia ini, membahas surga neraka nggak kekal. Ini gambar apa ini? Mukmin gambar apa ini? Nggak boleh. Nggak benar. Surga dan neraka itu adalah ada di pelupuk mata kita. Harus rindu. Harus takut dengan surga, bukan neraka. Seperti itu. Siapa yang ingin dicintai Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah ingin bertemu kita. Man arada an yalqallah, wallahu yuhibbu an yalqana. Kata sahabat, berarti kita harus mati ya Rasulullah. Bagaimana ketemu Allah kalau nggak mati dulu? Bukan itu maksudnya. Terus maksudnya gimana? Orang yang rindu ketemu dengan Allah itu apa? Maksudnya rindu dengan janjinya, takut dengan ancamannya. Terasa bergetar hatinya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu maksudnya. Barang siapa yang seperti itu interaksinya dengan Quran, fahuwa fil jannah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati itu menakutkan bagi siapapun, apalagi belum siap-siap. Tapi bagi orang mukmin, mati itu dicita-citakan supaya menjadi mati yang syahid, mati yang karim, mati nek isone Mekah Madinah lho ngono. Karena itu Umar bin Khattab doanya ini, Allahumma ja'al mauti fi sabilik. Ya Allah, mugi-mugi mati kula niki mati sing fi sabilillah. Setidaknya nek ana perang jihad fi sabilillah, mati ketika dalam keadaan ibadah jemaah sekalian. Wa ja'al mauti fi madinati rasulik. Ya Allah, besok kalau saya mati, matikanlah di kota nabimu. Loh, padahal Umar itu wong ndi? Wong Madinah, wong Mekah. Kok isih njaluk ngono? Kita ini yang jauh kadang-kadang kurang dekat dengan Allah. Oleh karena itu kita dihadirkan di Ramadan ini untuk rindu dengan surga, karena pintu surga dibuka terus. Di Ramadan ini kita takut kepada neraka karena neraka ini ditutup oleh Allah. Sehingga sebuah kesempatan yang mulia. Karena itu setiap hari malaikat memberikan support kepada kita, maka kita enggak dengar, ya bayal khairi absyir. Wong sing kepengin berbuat amal kesainan di bulan Ramadan sing tenanan olehmu duwe karep. Tapi tenanan-tenanan dhewek iki minimalis. Tapi alhamdulillah isih sampeyan saged poso. Muga-muga posone terus diniati. Kata Imam Malik, begitu masuk Ramadan niat pertama sudah full itu. Enggak usah sulit-sulit niat itu. Tapi seandainya sampeyan lafadzkan ya terserah itu. Itu orang ning gone salat wae, nawaitu soma ghadin ngono kae ning kampung ya wis jare ae seperti itu. Ya, artinya apa? Dia ingin menghadirkan niat. Tapi Rasulullah tidak dilafadzkan kecuali dalam hal haji. Kalau haji diniatkan karena medannya medan fisik. Talbiyah terus begitu. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Yang pertama, kedua surga neraka. Ketiga, keempat,
Ketiga keempat, arasy Allah dan kursi Allah akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya katakan bahwa orang yang ahli surga atau neraka, kalau surga mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kalau neraka, na'udzubillah min dzalik, itu nanti akan bako. Jadi orang ini nggak akan hilang, rohnya nggak akan rusak. Meskipun jasadnya rusak, nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Sehingga nanti ujung-ujungnya orang itu kalau nggak di surga, di neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sehingga melayu ning diwi ra iso, bahkan puncaknya setelah dihisab, ditimbang amalnya, diletakkan jembatan di atas jahanam untuk menguji orang api apa ora api. Dan jembatannya ini tajam sekali. Ya, sehingga mugi-mugi kula sampeyan kabeh iso nyebrang dengan lancar kaya kilat, ana maneh sing ngesot, ana maneh sing numpak jaran seakan-akan seperti itu. Masya Allah. Kemudian aras dan kursi ini melekat pada Allah. Kalau Allahnya kekal, maka Allah berada di aras, tidak usah dibayangkan kayak apa adanya, yang penting ada di aras. Seorang badui ditanya temannya, "Aina Allah?" Kang, Allah iku nanti. Dijawab ambek padha badui ini. Wis sama, Allah ning langit. Gak terima deh. Ngawur ya kowe. Allah kok ning langit. Lapor ke Rasulullah. Kata Rasulullah, "Shadaqa hadzal rajul." Iya benar. Karena aras itu nggone ning langit. Ojo sampai kaya akidahe wong ahli kalam, ahli filsafat mengatakan Allah iku ora lor, ora kidul, ora ngisor, ora dhuwur, gak jelas. Iki madrasah biyen aku sekolah iki ngono. Allah iku ora manggon supaya gak kaya manusa memang karepe. Ora lor, ora kidul, ora ngisor, ora dhuwur. Ngene iki apa? Nabi tidak pernah mengajarkan seperti ini. Harus jelas karena Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i ditanya, "Ya Syekh, apa makna istiwa di dalam ayat ini?" Beliau mengatakan secara bahasa istiwa itu manggon. Tapi kayifnya, bagaimana caranya, kelihatan kayak apa itu kita majhul, enggak tahu. Bukan domain kita, bukan urusan kita. Wassu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan tentang bagaimana Allah di aras jelimet kaya manusa ngono iku bid'ah. Wong biyen iku percaya wis ngono wae. Ini bukan berarti akidah Islam tidak rasional, bukan. Yang paling rasional justru Islam. Nduk, kenapa gak melihat Allah Pak Guru? Gak ukuran nih sampean iki. Cok maneh Allah aslinya. Penciptaan Allah yang namanya matahari sampean gak kuat, gosong sampean. Pemane sampean bumi lo gosong. Karena ada atmosfer, ada lapisan, ada ini, maka kuat. Memang bumi ini difasilitaskan oleh Allah untuk tempat kehidupan. Kursi dibanding aras itu kayak uang logam kecil dilemparkan di sebuah padang, di sebuah ini alun-alun yang atau hamparan yang luas. Logam itu kursi Allah, sedangkan yang terhisah itu aras Allah. Aras adalah makhluk yang paling besar, yang nanti akan dikhususkan di hari kiamat untuk 7 golongan. Seorang pemimpin yang adil, pemuda yang aktif dalam beribadah kepada Allah, orang yang hatinya bergantung pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu, seakan-akan begitu, ikhlas ya. Yang terakhir, orang yang zikir pada Allah sendirian, jauh dari pandangan manusia. Tapi dia mencucurkan air mata, tanda keikhlasan, tanda nek dheweke kawula Gusti Allah iku pangerane, Allah itu Khalik. Masya Allah, bersandar kepada Allah, dia nangis. Itulah yang nantinya mata seperti itu yang tidak akan disentuh oleh api neraka, kata Rasulullah. Ada 2 mata yang enggak disentuh api neraka, orang yang sering menangis di hadapan Allah, bojone gak eruh memene dhewek. Yang kedua, mata yang menjaga masjid Allah. Isu-isu wis masjid adzan, Masya Allah. Muadzin ya. Kanca-kanca sing merbot, sing sabar. Ngurusi masjid iki mulia. Sampeyan dikai infak, dikai nifak. Karena itu wong sing tukang adzan, sing tukang imam tiap hari, iku nek tekun ikhlas iku matine utuh sampeyan. Persis orang yang hafid Quran. Walaupun tidak setiap mati yang Anda orang. Jemaah sekalian rahimakumullah. Karena itu arsy Allah itu banget gede nih, dibawa dalam doa supaya kita enggak susah. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim.
Sampeyan nek sering ngono ora gampang susah, soalnya dari barang cilik. Barang bergantung kepada barang gede, yaitu Allah yang punya aras, sampeyan fresh hidupnya itu. Ora gampang susah. Susah itu wajar, tapi ojo nemen-nemen, itu kan. Kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, gedene kursi itu ya gedene langit dan bumi seisinya. Dah neo arase wong kursi ini sebentar langit enggak bisa dibayangkan. Kemudian yang diutuhkan oleh Allah yang ke-5 dan 6 adalah Lauhul Mahfuz dan kolam. Kolam itu bukan kolam sing poklak-poklak iki, bukan patelot itu. Kolam ini kolamnya Allah gede banget dan itu cahaya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya Allah, kolam ini makhluk yang pertama kali diciptakan sebelum langit dan bumi. Ya, kita ringkas. Dan kolam ini mencatat seluruh takdir manusia dan alam. Dan di Lauhul Mahfuz terdapat Al-Quran. Al-Quran aslinya itu cahaya. Itu ada di Lauhul Mahfuz, berat banget. Karena itu sing iso nggawa Quran aslinya itu Jibril alaihissalam. Jibril itu sayapnya 600. Malaikat sing paling amirnya malaikat itu Jibril. Sehingga seandainya bumi seluruhnya itu diangkat dengan satu sayap, mampu malaikat Jibril. Apa malah 600 sayap? Makanya Rasulullah tidak pernah ditemui Jibril dalam jarak dekat dengan rupa aslinya. Gak kuat Rasulullah. Selalu kalau datang dengan rajulun soleh, dengan laki-laki yang ganteng, datang ambune wangi itu Jibril. Tapi kalaupun ditampakkan pernah 2 kali itu di ufuk. Di ufuk yang luas itu kelihatan aslinya seakan-akan dekat sekali, itu 2 kali. Pertama ketika peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua ketika awal-awal Rasulullah dapat wahyu, terus 30 hari enggak datang-datang, terus ngawang-ngawang, ya Muhammad, enggak usah takut. Ana Jibril, wa anta Rasulullah. Lalu Nabi itu gurune malaikat Jibril kok. Makanya setiap saat ada ancaman itu langsung Jibril tanpa diminta, itu sudah di sebelahnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, karena itu Lauhul Mahfuz dan kolam ini enggak akan rusak. Yang terakhir adalah As-Sur, sangkakala, yang ditiup oleh Israfil, malaikat Israfil alaihissalam. 2 kali dia meniup, ada yang mengatakan 3 kali. Pertama kelenger, yang kedua mati semua. Cuma dewe-dewe dimatikan oleh Allah sebentar, terus dihidupkan lagi dengan kun fayakun, untuk menunjukkan Allah itu bako. Dan kemudian yang kedua tugas dia meniup sangkakala. Sangkakala ini ora koyok tanduke kerbu ngono. Orang koyok trompet tahun baru ngawur sampean. Gedene ra karuan dan dia siap untuk memegang terus itu tugasnya itu. Dan saat yang kedua itu ditiup, roh itu ada di situ. Terus dia marani jasadnya. Jasadnya itu tumbuh nantinya dari asbud dzanab. Dari tulang ekor ini ana bibite, manusa iki. Kayak jagung ngono. Lah kok iku tukul karena ada hujan 40 hari, dia tumbuh tapi belum ada rohnya, tumbuh kayak kedelai kayak jagung itu. Tumbuhnya manusia, posturnya 60 dhira'. Nek 1 dhira' segini, dhira'nya Nabi Adam ini, bukan kayak saya ini. Kalau 1 meter berarti 60 meter. Kalau setengah meter berarti 30 meter. Minimal 30 meter itu tinggi manusia itu. Tapi tanpa alas kaki, tanpa pakaian sehelai pun, terus tanpa khitan, balik mana kayak arek cilik. Dari Aisyah, ya Rasulullah, apakah kita tidak saling melihat aurat antara laki perempuan? Dari Rasulullah ngerasake ora sempat kamu berpikir seperti itu, kayak tsunami loh. Ini getaran hari kiamat itu dahsyat sekali. Tadi yang saya baca, inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat itu sudah ditentukan oleh Allah. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari di mana trompet itu ditiup. Ya. Fatatuna afwaja, akhirnya ketemu sama rohnya, sama jasadnya, terus padha bangkit, datang semua ke hadirat Allah secara berbondong-bondong. Saat itulah orang-orang yang mati di tanah haram, Mekah Madinah itu dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula sampean kabeh termasuk. Cita-citanya harus tinggi. Sapa ngerti sampean iso ning Mekah Madinah, tapi ora usah ngomong-ngomong nih bojone didongakne ae. Jadi nek acara haji ngono kae ora usah muga-muga aku mati di Mekah ngono wis antara sampean sama Allah saja, rahasia itu. Persis kayak orang mati syahid itu dipilih sama Allah. Untuk asbud dzanab ini Rasulullah mengatakan
kullu bani Adam yafna. Seluruh manusia akan rusak. Illa ajbud dzanab, kecuali tulang ekornya itu dihancurkan kayak apa? Selnya masih hidup. Dan pernah diuji di barat. Lagi-lagi kalam Rasul itu dibuat penasaran orang barat itu. Oh benar Muhammad ini. Dicoba dibuat eksperimen. Ternyata dalam derajat Celcius yang tinggi sekali, bukan ratusan bahkan ribuan panasnya, tetap selnya hidup. Di mikroskop ini masih hidup selnya. Itu kalau tidak ciptaan Allah nggak mungkin. Sehingga jasad manusia kita ini akan rusak, tapi ruh panjenengan semua tidak akan rusak. Ruh itu dijaga oleh Allah dan dia dimasukkan sesuai dengan amal kita masing-masing. Mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan ini menjadi ibrah, menjadi penyemangat kita semua untuk meyakini, untuk betul-betul yakin bahwa janji Allah itu hak, dan mudah-mudahan amal yang kita perjuangkan di bulan Ramadan ini semakin hari semakin baik. Terutama jangan lupa bersedekah. Bersedekah itu maksudnya bukan hanya harta, tapi selalu berbuat baik dan sabar. Nek sampean diseneni bojone sabar. Nek istri seneni suami ini sabar. Soalnya manusia itu senengane nyeneni gitu. Omone makin tua makin tegang kadang-kadang itu. Lah iya gak mikir donya ya ora iso. Tapi muga-muga donya iki bakal bermanfaat kanggo akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma akrimna bil iman wa akrimna bis siyam wa akrimna bil Qur'an. Allahumma ya Allah la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la mu'siran illa yassartah wa la musafiran illa 'attah wa la sha'iman illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ja'al mautana fi sabilik waj'al mautana fi madinati rasulik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kami semua yang sedang berpuasa ini untuk Engkau terima amal kami, ya Allah. Berikanlah rahmat dan ampunan-Mu, ya Allah. Bimbinglah kami untuk menjadikan orang-orang yang selalu ahlul khair. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami, kedua orang tua kami, istri kami, anak kami semua. Semoga Engkau ampuni, ya Allah. Berikan rahmat kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, terhadap kedua orang tua kami, khususnya, ya Allah, ampuni beliau berdua. Berikan rahmat kepadanya, sebagaimana mereka telah mendidik kami semua di saat kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kesehatan, ya Allah, jasmani rohani. Hindarkan semua penyakit, wabak, wal bala, wal wala. Semoga Surabaya sekelilingnya, Jawa Timur, dan Indonesia aman, ya Allah. Aman dari bencana, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, antarkan kami di Ramadan ini untuk menjadi orang yang mendapatkan ampunan-Mu, ya Allah. Surga-Mu, ya Allah. Semoga kita semua bisa melihat wajah Allah di surga nanti. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami hisaban yasira, hisab yang ringan, ya Allah. Hisab yang bersih, ya Allah. Jadikanlah kami semua orang-orang yang memiliki qalbun salim. La yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.